Halo adik-adik sekalian. Sekarang kita lanjutkan diskusi topik kali ini, yaitu tentang gangguan masa dewasa lainnya ya. Yang mana di sini termasuk juga seperti gangguan pengendalian impuls ya, yang kita kenal adanya misalnya piromania, kleptomania ya, judi patologis. Nah, ini coba nanti dilihat lagi ya, dibaca lagi, maksudnya tuh bagaimana gangguan-gangguan impuls yang pada umumnya terjadi ya, seperti kleptomania kan sering kita temui tuh ya, bagaimana dorongan impuls itu muncul, kemudian tidak bisa dikendalikan sehingga dia harus melakukan walaupun dia tahu bahwa dorongan itu tidak betul ya. Mungkin bisa juga didiagnosis banding dengan gangguan obsesif kompulsif ya, di mana ada ide-ide obsesif, kemudian ada dorongan tindakan untuk melakukan yang disebut dengan tindakan kompulsif itu ya. Nah, lalu juga yang perlu diperhatikan selain bagaimana kita memberikan terapi perilaku ya atau psikoterapi, karena kita mesti menilai kondisi pasien ya, psikodinamiknya pasien, dan tentunya itu kan bukan kompetensi dari dokter umum ya. Nah, untuk dokter umum paling tidak kompetensinya adalah bisa mendiagnosis dan memberikan terapi awal. Misalnya apakah kita memberikan obat-obat anti impuls. Nah, coba PR nih ditanya, apa aja sih yang termasuk di dalam obat anti impuls ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah misalnya mungkin nggak kita berikan obat-obat untuk obsesif kompulsif, seperti misalnya kita berikan golongan SSRI untuk dosis obsesif kompulsif. Nah, ini PR lagi nih. Kalau misalkan obat SSRI untuk obsesif kompulsif, apa aja ya yang sesuai evidence base, dan juga kemudian berapa dosisnya ya. Karena dosisnya tidak sama dengan untuk pengobatan depresi biasa. Jadi obat-obat itu akan membantu bagaimana fungsi kerja otak, sehingga lebih mudah untuk kita berikan latihan atau berikan latihan, maksudnya behavior terapi misalnya, atau kita berikan psikoterapi ya. Tentunya itu nanti dirujuk ke psikiater ya untuk pemberian psikoterapi maupun behavior terapinya, termasuk dengan penyesuaian dosis yang tepat untuk pengobatannya ya. Nah, kemudian ada lagi satu ya selain judi patologis, itu juga yang berhubungan dengan sekarang itu misalnya gangguan impuls seksual ya. Nah, nanti ini ada hubungannya juga dengan diskusi topik tentang masalah-masalah psikoseksual ya. Nah, lalu ada lagi PR, coba dibaca lagi ya, sekiranya neurotransmitter apa sih yang terlibat ya dalam hal gangguan impuls ini. Seperti misalnya tadi ada judi patologis. Judi patologis ini kalau kita lihat ya, kalau kita baca tentang obat-obat anti Parkinson ya, seperti golongan pramipexol, itu juga bisa menginduksi ya gejala-gejala seperti judi patologis ya, terus shopping yang berlebihan. Nah, jadi neurotransmitter apa tuh yang berperan ya? Nah, itu di pertanyaan salah satu di pertanyaan USMLE itu ada tuh tentang pramipexol ya, side effect, efek samping dari pramipexol. Nah, kemudian gangguan masa dewasa lainnya ada lagi seperti vexatious disorders atau disebut juga dengan gangguan buatan. Nah, ini kita perlu dalami apa bedanya vexatious disorders dengan malingering. Ya, jadi kalau malingering itu adalah gangguan buatan juga ya. Bedanya apa dengan vexatious? Sama-sama gangguan buatan. Nah, PR coba dibaca lagi. Nanti kita bahas ketika kita tanya jawab. Saya cuma kasih clue bahwa kalau malingering biasanya gangguan yang dibuat-buat ya. Jadi semacam penyakit yang dibuat-buat dengan
adanya sekunder gain, ya. Jadi dia ada motif mendapatkan keuntungan yang lain untuk dirinya sendiri. Misalnya untuk menghindari wajib militer, untuk menghindari pengadilan, ya, atau untuk masalah asuransi dapat uang penggantian, ya. Itu yang disebut dengan secondary gain. Kalau vexatious itu bukan itu secondary gain, ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini saya kasih gambaran aja untuk diskusi topik kita. Oke, jadi demikian singkat aja untuk gangguan impuls dan gangguan masa dewasa lainnya. Coba di review lagi sebelum kita ketemu.